Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari Ambulans Gawat Darurat 118 bersama saya dengan Dr. Riko. Pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support, yaitu materi keracunan dan gigitan binatang. Materi ini penting sebagai bahan pembelajaran bagi peserta, Bapak Ibu sekalian, untuk persiapan praktek dan evaluasi pada akhir kursus ini. Berikut ini adalah tujuan dari materi keracunan dan gigitan binatang. Tujuan dari materi ini, tentu kita akan mengenal tanda-tanda keracunan dan gigitan binatang beracun. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan penanganan emergensi pada pasien keracunan dan gigitan binatang beracun. Dan ini adalah merupakan tujuan secara umum bagaimana keracunan dan gigitan binatang dapat menyebabkan pasien mengalami gangguan atau kegawat daruratan. Dari pendahuluan, disebutkan keracunan adalah ketika masuknya zat ke dalam tubuh dapat menyebabkan sakit tiba-tiba dan bahkan kematian. Tentu keracunan ini jika zat tersebut masuk ke dalam tubuh dengan jumlah yang banyak, dengan konsentrasi yang tinggi ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan gangguan pada sistemik dari setiap organ, ini dapat menyebabkan kematian pada individu tersebut. Dan apa yang terjadi? Terjadi perubahan keadaan pasien yang cepat memburuk, di mana fungsi-fungsi dari setiap organ manusia mengalami perubahan yang memburuk, sehingga ini dapat menyebabkan gangguan pada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure pada pasien. Gejala ini kadang-kadang tidak sesuai dengan patologisnya, serta riwayat pendukung pasien tersebut mengalami keracunan dapat diketahui dari anamnesa pada pasien dengan keracunan dan gigitan binatang. Disebutkan penyebab keracunan macam-macam. Indikasi-indikasi penyebab keracunan pada pasien, pertama dengan sengaja bunuh diri. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, mendengar, membaca dari sebuah berita di Indonesia sendiri, bahkan ada sebab penyebabnya sengaja bunuh diri oleh seorang pasien atau korban yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Atau mungkin diracuni. Banyak hal peristiwa memelatar belakangi sehingga pasien tersebut diracuni oleh orang yang dikenal, mungkin yang tidak dikenal. Atau mungkin tidak sengaja. Ini yang dialami mungkin adalah paling banyak anak-anak kecil di rumah kita, mungkin ingin mengenali sesuatu benda melewati fase oralnya, di mana dia akan mengenali benda tersebut melalui mulutnya. Sehingga benda apapun akan dia masukkan ke dalam mulutnya. Dan jika ini adalah bahan-bahan kimia, ini menyebabkan pasien atau anak kecil tersebut mengalami keracunan secara tidak sengaja. Kemudian dengan berlebihan, overdosis. Seseorang mungkin mengetahui obat anti nyeri dengan menggunakan obat-obatan seperti asam mefenamat misalnya. Ketika konsumsi asam mefenamat ini berlebihan, ini disebut dengan overdosis sehingga menyebabkan gangguan dari setiap organ di dalam tubuh si individu tersebut sehingga ini menyebabkan keracunan. Penyebab keracunan yang lain adalah limbah oleh pabrik. Baik itu limbahnya dialirkan ke sungai, atau limbah tersebut dialirkan lewat udara yang kita hirup sehari-hari. Secara umum, bagaimana cara mengatasi pasien tersebut? Tetap dengan metode dari initial assessment pada konsep Basic Trauma and Cardiac Life Support, di mana konsep primary survey kita kerjakan. Pertama, tentu pasien tersebut mengalami gangguan atau tidak ketika datang ke tempat layanan kesehatan di tempat kita. Kemudian tentu kita menggunakan alat pelindung diri kita, 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Selanjutnya kita cek respon pasien, kemudian jika ini butuh bantuan, mungkin saja code blue bisa dikerjakan di rumah sakit. Kemudian kita periksa airway-nya, breathing-nya, circulation, disability, dan exposure, seperti yang dikerjakan pada initial assessment. Selanjutnya adalah secondary survey. Secondary survey ini sangat penting, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini adalah hasil anamnesa yang kita kerjakan supaya menentukan jenis apa keracunan pada pasien tersebut, sehingga mengalami gangguan atau bahkan menyebabkan kegawat daruratan pada pasien. Dari onsetnya, provocation, kualitasnya seperti apa, regionnya di mana,
terus tingkat berat atau derajat ringannya, waktunya seberapa banyak, durasinya. Kemudian ditanyakan lagi tanda dan gejalanya, ada alergi atau tidak, atau obat-obatan yang sedang dikonsumsi sebelumnya, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, atau makan terakhirnya jam berapa, kemudian kejadiannya bagaimana, dan faktor-faktor risiko yang menyebabkan mendukung pasien tersebut mengalami keracunan atau tidak. Oleh sebab itu, dari setiap anamnesa yang kita kerjakan, ini harus lebih spesifik lagi untuk menanyakan kepada keluarga pasien atau mungkin pada pasien yang masih sadar, sehingga kita bisa tentukan keracunan apa yang dialami pasien tersebut, sehingga mengalami gangguan atau kegawat darurat. Contohnya misalnya Bapak Ibu, keracunan makanan. Yang sering terjadi di Indonesia, di daerah kita, mungkin keracunannya penyebabnya adalah makanan basi, atau mungkin makanan yang tidak matang. Ada jenis-jenis makanan yang dikonsumsi itu dengan cara yang tidak dimasak. Sehingga ini dapat menyebabkan virus, parasit, jamur, racun, atau bakteri-bakteri yang lain tumbuh di dalam makanan-makanan basi atau makanan yang tidak dimasak dengan matang. Ya. Apa yang terjadi dari tanda dan gejalanya? Pasien akan mengalami diare, sakit perut, kram, kemudian mual, muntah, demam, sakit kepala, dan sebagainya. Ini yang dialami oleh keracunan makanan tersebut. Kemudian bagaimana cara pencegahan dan penanganannya? Tentu pencegahannya dari pasien itu sendiri, bisa dari makanan yang dia konsumsi nanti. Contohnya dari pasiennya adalah dengan cara mencuci tangan dengan baik. Kemudian cara mencuci makanan dan sayur-sayuran. Kemudian cara mencuci peralatan memasak. Kemudian hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang baik itu ikan atau daging yang mentah atau kurang matang, atau simpanan sisa makanan yang di lemari es, ya. Sehingga tugas kita sebagai tenaga kesehatan bukan sebagai kuratif saja dan rehabilitatif, juga sebagai promotif di awal. Tugas kita sebagai tenaga kesehatan bagaimana mengimbau tetangga kita, keluarga kita, atau lingkungan daerah kita bagaimana cara menanggulangi makanan dan yang dikonsumsi sehari-hari, sehingga ini tidak dapat menyebabkan keracunan pada pasien tersebut. Dan bagaimana penanganannya jika ini terjadi? Pengobatannya adalah simptomatik sesuai dengan apa yang dialami pasien. Misalnya, apabila pasien mengalami demam akibat keracunan makanan, tentu dikasih antipiretik. Apabila pasien mengalami mual, muntah, tentu dikasih antivomit atau antinosea. Jika pasien mengalami kram dan segala macam, tentu dengan pengobatan-pengobatan untuk menguranginya. Nah, ini adalah pengobatan sesuai dengan simptomatis yang pasien. Kemudian keracunan botulism atau Clostridium botulinum. Ini memang sangat jarang terjadi. Ketika ini terjadi, ini akan menyerang sistem persarafan pada tubuh pasien. Akibat apa? Akibat foodborne botulism, yaitu berkembangnya bakteri yang memproduksi racun botulism dengan oksigen yang terbatas. Contohnya di mana? Ini terdapat paling banyak di makanan-makanan kaleng. Atau wound botulism. Wound botulism ini bakteri tersebut masuk dari luka yang didapat oleh si pasien. Sehingga apa yang terjadi? Pasien tersebut mengalami infeksi berat, bahkan menyebabkan kematian. Pada anak-anak juga demikian. Bisa terjadi pada usia 2-8 bulan, di mana tumbuhnya bakteri di saluran cerna pada bayi ini kurang baik, di mana Fili choriolis pada usus masih berkembang di sana, sehingga proteksinya belum sekuat orang dewasa, sehingga ini dapat menyebabkan keracunan botulism pada anak-anak. Bagaimana tanda-tanda dan gejalanya dari keracunan makanan tersebut? Sulit menelan atau sulit berbicara. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi persarafan dari kranium, ya, di mana persarafan kranium tersebut adalah salah satunya untuk menelan, ya. Sehingga karena terjadi gangguan paralisis dari persarafan tersebut, pasien tersebut sulit menelan atau berbicara. Kelemahan otot wajah di kedua sisi ini akan mempengaruhi persarafan fasialis nervus 7 di wajah kita, sehingga terjadi kelemahan. Penglihatan mata tidak jelas atau diplopia, kemudian sulit bernapas, mual, muntah, sakit perut, paralisis, bahkan sampai kematian. Dan hati-hati dengan stroke dan Guerber syndrome. Dan ini mirip gejalanya. Jadi different diagnosanya bisa dengan stroke atau Guillain-Barré syndrome. Karena hampir-hampir mengalami kemiripan dari gejala tanda keracunan
botulism. Itu sebabnya penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Bagaimana menentukan pasien ini mengalami keracunan atau penyakit different diagnosa yang lain. Dari mana? Dari anamnesa yang kita tanyakan kepada pasien atau keluarganya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya homemade food, buatan rumah tangga, di mana UMKM itu memproduksi banyak makanan dengan tidak diketahui kondisi cara pembuatan, apakah hygiene atau tidak. Baik itu saat pengemasan, kemudian diawetkannya bagaimana, apakah dengan penggunaan bahan-bahan kimia atau tidak. Ya. Ini biasanya ditemukan pada buah-buahan, sayuran, ikan, apalagi kondisinya sedang kadaluarsa. Itu sebabnya himbauan untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jika ingin membeli makanan-makanan harap diperhatikan kadaluarsa, tanggal kadaluarsa makanan tersebut. Kemudian isi dari makanan tersebut, apa kandungan makanannya, apakah cocok dikonsumsi atau tidak, terutama untuk anak-anak, atau mungkin konsumsi untuk orang-orang yang sudah tua. Kadang-kadang karena isinya yang tidak cukup, yang tidak cocok, dengan usia umur, ini dapat menyebabkan keracunan pada anak. Dan bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya tentu pertama, teman-teman Bapak Ibu sekalian lebih waspada untuk membeli makanan yang dalam bentuk kaleng. Kemudian jika menemukan makanan kaleng yang kalengnya sudah tidak baik lagi bentuknya, baik menggelembung dan sebagainya, sebaiknya tidak membelinya. Atau kalau sudah ada di rumah makanan kaleng tersebut sebelum dikonsumsi sebaiknya dibuang. Jangan dikonsumsi di rumah. Kemudian kebersihan produksi makanan untuk meminimalkan risiko, serta perhatikan label kadaluarsanya sebelum mengkonsumsi. Hati-hati, setiap makanan-makanan yang akan habis kadaluarsanya seringkali oleh supermarket dijual dengan harga diskon. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu ingin membeli makanan-makanan diskon, perhatikan tanggal kadaluarsanya, kemudian kemasannya. Apakah kemasannya baik atau tidak. Dan kemudian bagaimana penanganannya? Penanganannya sesuai dengan initial assessment konsepnya, baik itu primary survey dan secondary survey, di mana di situ dikerjakan adalah airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Tambahannya adalah dengan pemberian antitoksin, yaitu contohnya heptavalent botulism atau botulism immune globulin intravenous human. Ini boleh diberikan kepada pasien sesuai dengan kolaborasi dengan dokter. Karena antitoksin ini dapat mendepres pernapasan pada pasien, sehingga apa yang terjadi? Pasien tersebut akan sulit untuk bernafas. Sehingga mungkin memerlukan ventilator, alat bantu nafas secara mekanik, bila tingkat keparahan breathing berat pada pasien. Dan bila perlu perawatan di rumah sakit, ini untuk membantu pemulihan pasien, sehingga pasien tersebut bisa kembali dalam keadaan produktif. Kemudian keracunan jengkolism. Jengkolism ini terdapat pada jengkol yang sedang dikonsumsi, ya, di mana kita ketahui di Indonesia sendiri rangkaian dari makanan-makanan jenis dari jengkol ini banyak, ya. Apalagi kalau bagi orang-orang yang hipersensitif terhadap asam amino dari jengkol tersebut, di mana asam amino tersebut pada jengkol, ya, di urin dia akan membentuk suatu kristal, sehingga apa yang terjadi? Urin akan lebih kental. Karena ini adalah asam amino atau protein, di mana ginjal sebagai filtrasi sekresi, dia akan menyerap kembali protein di dalam tubuh. Nah, akibat asam amino yang tinggi di dalam ginjal, sehingga terjadilah keadaan obstruksi nefropati. Jika nefropati atau ginjal yang mengalami obstruksi, akan terjadi gagal ginjal akut. Ini terjadi onsetnya 2-12 jam, mungkin bahkan berhari-hari, tergantung dari jumlah jengkol yang dia konsumsi, atau tergantung pasiennya hipersensitif terhadap asam amino dari jengkol tersebut. Bagaimana tanda dan gejalanya? Tentu mulut, nafas, bau urin yang berbau jengkol. Ya, kemudian ditemukan nyeri pinggang, di sini nyeri kolik yang akan muncul. Nyeri kolik itu adalah nyeri yang hilang timbul. Akibat apa? Akibat gerakan peristaltik dari ureter kita. Bahkan di daerah abdomen juga demikian. Pasien mengalami disuri, kesulitan buang air kecil, ataupun dia buang air kecil warnanya seperti teh, atau dikenal dengan hematuri, atau oliguri. Oliguri dia sering berkemih, ya, tapi yang dibuang atau yang dikeluarkan melalui urin sedikit, dan terjadilah hipertensi, atau kita kenal dengan ginjal hipertensi.
Bagaimana penanganan pada pasien? Tentu dengan secara oral, baik itu obat-obatan secara oral atau mungkin obat-obatan dengan intravena. Dan jangan lupa pasien tersebut direhidrasi dengan pemberian cairan. Dan kemudian silakan berkolaborasi dengan dokter Bapak Ibu sekalian untuk pemberian anti nyeri yang tepat buat pasien tersebut. Kemudian selanjutnya keracunan jamur. Gejala ini akan timbul kurang lebih 20 menit bahkan 4 jam lebih setelah mengkonsumsi jamur tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah efek dari jamur tersebut akan memberikan toksin di daerah persarafan. Sehingga yang dialami oleh pasien akan mengalami nausea, kram abdomen, muntah, diare, bahkan terjadi depresi pernafasan. Dan ini juga dapat menyebabkan kematian. Bagaimana penanganannya? Sesuai dengan konsep initial assessment, yaitu airway, nilai tingkat kesadarannya, breathing, berikan ventilasi tambahan jika perlu, tergantung dari jumlah pernafasannya, kemudian pulse oximetrinya, jumlahnya, nilainya berapa. Kemudian circulation-nya, pemasangan infus, pemeriksaan tambahan pada darah, tentukan salah satunya dari GDS-nya, gula darah sewaktu, apakah terjadi hipoglikemia, kemudian koreksi jika terjadi hipoglikemia, kemudian disability, nilai GCS-nya, ukuran pupil, kemudian environment-nya, apakah ada trauma yang menyertai atau tidak, bila perlu pasiennya diisolasi. Karena apa diisolasi? Karena pasien dengan mengkonsumsi jamur cenderung mengalami halusinogen. Dia akan mengalami halusinasi sehingga tindakan yang dialami oleh si pasien mirip seperti dengan orang dalam gangguan jiwa. Dan obat-obatan yang diberikan juga demikian. Pertimbangkan untuk pemberian benzodiazepin, yaitu anti-ansietas, anti kecemasan, atau haloperidol, anti-schizofren. Ini yang diberikan karena apa? Karena gejala yang dialami oleh pasien mirip dengan orang dalam gangguan jiwa. Dan biasanya efek-efek halusinogen tersebut akan hilang dalam hitungan, sehingga perlu diisolasi untuk menenangkan pasien tersebut. Dan ini adalah contoh-contoh jamur yang terindikasi dapat menyebabkan keracunan pada pasien, ya, mulai dari Inoc B, Yanoginosa, dan seterusnya. Nah, ini juga masih sama, jenis dari Amanita, ya, jenis contoh-contoh jamur yang biasanya jamur ini juga hidup tumbuh subur di daerah kotoran sapi, kotoran kerbau yang sudah mengering. Kemudian lanjut adalah keracunan alkohol, di mana seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, alkohol ini adalah minuman yang banyak terdapat di daerah Indonesia, bahkan mempunyai nama yang berbeda, ya, seperti mungkin di Papua namanya sageru, kemungkinan mungkin ada di Sumatera ada namanya tuak, di Jawa mungkin namanya ciu, kemudian di daerah Nusa Tenggara Timur namanya mungkin macam-macam. Dan ini mengandung alkohol yang sudah terdestilasi dalam bentuk etanol. Jadi sedikit saja dengan dosis kecil ini dapat menyebabkan keracunan. Karena apa? Karena dia mudah terserap dalam hitungan jam di dalam saluran pencernaan. Apa yang terjadi pada pasien tersebut? Pasien akan mengalami euforia, bingung, letargik, depresi saluran saraf pusat, ataksia, depresi pernafasan, vasodilatasi, hipotermi, hipotensi, sampai dengan penurunan kesadaran. Dan bagaimana penanganan pada pasien tersebut? Sesuai dengan konsep initial assessment, baik airway, tingkat kesadaran, hati-hati, orang-orang dengan keracunan atau mengkonsumsi alkohol lebih tinggi akan terjadi gangguan dalam kesadaran. Sehingga kalau diberikan air minum pada pasien-pasien yang masih tidak sadar, ini akan terjadi resiko aspirasi. Jadi sebaiknya hindarkan pemberian air minum melalui oral. Kemudian breathing, ventilasi tambahan. Apakah penting buat pasien tersebut? Tergantung dari bagaimana jumlah pernafasannya, penggunaan otot-otot nafas tambahannya, kemudian konsentrasi oksigen melalui pulse oximetry. Selanjutnya circulation, pemasangan infus, apakah pasien hipoglikemi atau tidak. Karena orang keracunan alkohol cenderung mengalami hipoglikemi, sehingga perlu diperiksa GDS-nya, gula darah sewaktu. Kalau memang terjadi hipoglikemi, silahkan koreksi dengan penggunaan cairan dextrose. Kemudian disability,
GCS pada pasien-pasien dengan alkohol tidak relevan dengan keadaannya, dengan kenyataan, sehingga disability-nya tidak dapat diperiksa secara pasti, atau Glasgow Coma Scale-nya tidak dapat diperiksa secara pasti. Kemudian environment, apakah pasien hipotermi atau tidak. Pasang monitor jantung 12 lead untuk melihat ada iskemik pada otot jantung. Kemudian pertimbangkan untuk pemberian naloxone atau tiamin. Apalagi pertimbangan yang lanjut adalah hemodialisa, di mana dalam darah konsentrasi alkohol sudah sangat tinggi, sehingga darah tersebut harus dicuci, dibersihkan dengan menggunakan hemodialisa. Kemudian keracunan karbon monoksida, di mana ini adalah keracunan akibat gas terinhalasi. Seperti yang kita ketahui, gas karbon monoksida itu tidak berwarna, juga tidak berbau, dia tidak berasa. Afinitasnya menurut literatur 4 kali lebih kuat diikat oleh hemoglobin daripada oksigen. Jadi jika ada hemoglobin tersebut, kemudian ada karbon dioksida, karbon monoksida dan oksigen, Hb akan lebih cepat mengikat karbon monoksida. Sehingga gejala ini sangat cepat. Apa yang terjadi pada pasien tersebut? Pasien kelelahan, sakit kepala, mialgia, mual, bahkan mungkin muntah. Dan bahkan menyebabkan kematian pada pasien. Takikardi, takipnu, dan hipotensi. Saturasi oksigen mungkin saja normal, ya, karena tidak diperiksa konsentrasi karbon monoksidanya, tapi yang diperiksa adalah konsentrasi oksigennya. Kemudian cherry red skin, ini biasanya jarang sekali dapat selamat jika ditolong. Ya, jadi kalau sudah gambaran pasien yang mengalami warna kulitnya cherry red skin, ini sudah mendekati kematian. Penanganan bagaimana? Sesuai dengan konsep inisial asesmen kembali. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian periksa EKG. Apakah menentukan ada iskemik di otot jantung. Kemudian pertimbangkan dengan terapi hiperbarik, di mana di situ ditingkatkan adalah konsentrasi oksigen, supaya karbon monoksida tersebut keluar dari ikatan hemoglobin. Kemudian CT scan MRI otak, ini hanya sebagai pemeriksaan penunjang untuk menentukan ada tidak iskemik atau infak pada otak. Karena kalau sel-sel tersebut mengikat karbon monoksida lebih banyak, menyebabkan sel-sel otak akan mengalami kematian. Selanjutnya keracunan bahan kimia. Sebagai contoh adalah bahan kimia yang sifatnya asam ataupun mungkin basa. Contohnya yang asam, bahan kimia pembersih toilet, bahan kimia pembersih kolam renang, pembersih besi, cuka, dan sebagainya. Atau mungkin yang basa, contohnya seperti bahan pembersih bahan amonia, sebagai bahan pembersih yang lainnya, dan ini biasanya digunakan pertanian, ya, dalam pestisida. Jika terpapar, pasien tersebut sebaiknya dekontaminasi terlebih dahulu di luar rumah sakit atau on-site, ya, di luar rumah sakit. Supaya apa? Supaya jangan terjadi penyebaran kimia ke pasien-pasien yang lain di rumah sakit yang bukan karena keracunan bahan kimia. Penanganannya dekontaminasi, primary survey, secondary survey, dan dengan prinsip do no further. Jangan menyebabkan cedera pada penolong, jangan menyebabkan cedera pada pasien dan lingkungan rumah sakit, sehingga pasien tersebut didekontaminasi terlebih dahulu. Contohnya apa dekontaminasi? Contohnya yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebuah chamber di mana pasien tersebut akan melewati beberapa stage, dan di situ dilepaskan cairan-cairan tertentu untuk melepaskan bahan kimia asam ataupun basa. Yang lebih sederhana, contohnya ini adalah salah satu di sebuah pabrik, ya, di perusahaan di daerah luar negeri. Kemudian di sana disediakan tower air. Ketika tower itu ditarik, kemudian airnya langsung keluar. Dan pasien tersebut harus dialirkan dengan air di tower tersebut, di shower tadi, supaya mengurangi konsentrasi bahan kimia tersebut di tubuh pasien. Baru dibawa ke UGD. Dan yang lebih sederhana lagi dengan menggunakan selang air. Jadi sebaiknya siapkan pipa saluran air di luar rumah sakit, di IGD, di luar IGD, kemudian ditambahkan selang air. Sehingga kalau pasiennya datang dengan curiga keracunan bahan kimia, pasiennya disiram terlebih dahulu, baru masuk ke dalam UGD. Atau dibalik, Bapak Ibu sekalian. Apabila pasiennya tidak sadar, tentu Bapak Ibu tidak siram pasiennya dalam kondisi tidak sadar.
Nah, oleh sebab itu penolongnya yang menggunakan baju pelindung diri yang lebih baik, menggunakan asma untuk menolong korban tersebut, dan ditaruh di isolasi di ruang IGD. Supaya apa? Supaya terhindar pasien-pasien yang bukan karena keracunan tersebar bahan kimia sehingga menyebabkan keracunan. Lanjutannya lagi gigitan binatang, di mana anjing, kucing, monyet ini menyebabkan penyebaran dari virus rabies ketika tergigit. Ya. Nah, tindakan kita sebagai tata laksana umum, bersihkan dan bilas luka dengan air mengalir bila perlu disabunkan. Kemudian berikan profilaksis antibiotik, yaitu di sini adalah penanganan sebelum pasien tersebut menjadi infeksi. Silakan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik secara profilaksis. Kemudian pemberian anti rabies, ini tergantung dari status vaksin hewan. Kalau Bapak Ibu ragu apakah vaksin tersebut diberikan pada hewannya, diberikan anti rabies saja tanpa melihat status vaksin pada hewan. Kemudian pemberian anti tetanus juga demikian. Kalau Bapak Ibu ragu apakah status vaksin pasien tersebut lengkap atau tidak, berikan juga anti tetanus. Tujuannya sebagai profilaksis pada pasien. Kemudian gigitan ular. Di Indonesia banyak berbagai macam ular yang menyebabkan pasien tersebut keracunan atau tersengat akibat gigitan ular tersebut. Ya. Apa yang terjadi? Yang dialami oleh tubuh kita akan mengalami perubahan. Mulai dari otak, kemudian mata mungkin penghangatnya akan kabur, kemudian otot jantung lebih cepat memompa, kemudian luka bekas gigitan terjadi perdarahan, ada discoloration, kemudian ada pembengkakan, kemudian perutnya tidak aman, tidak nyaman, kemudian diare, mual, muntah, dan sebagainya. Dan ini menjadi sistemik. Karena apa? Karena penjalanan racun bisa ular tadi melewati pembuluh getah bening. Sehingga tata laksananya bisa dibagi menjadi 3. Pertama, tata laksana di rumah atau di TKP. Jangan panik tentunya. Kemudian jangan diturniket di atas luka gigitan bisa ular tersebut. Ya. Kemudian jangan disedot atau dengan pengobatan tradisional lain. Contohnya dengan pengobatan getah-getah dari tumbuh-tumbuhan tertentu. Ya. Apalagi di luka tersebut disayat atau diinsisi, kemudian disedot darah si pasien yang digigit ular tersebut. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian boleh lakukan imobilisasi saja atau digasang bidai di daerah gigitan. Yang tujuannya kalau kontraksi ototnya berkurang, tentu penjalanan dari getah bening juga akan berkurang. Harapannya tidak cepat sampai ke daerah sistem. Kemudian kirim ke fasilitas kesehatan dasar atau darurat. Jika mungkin, bawa spesimen dari ular tersebut. Atau difotokan ular yang kira-kira menggigit si korban atau pasien. Ketika pasien dibawa ke rumah sakit atau mungkin layanan Vaskes 1 atau puskesmas, yang dikerjakan adalah lakukan pemeriksaan umum buat pasiennya stabil, A, B, C, D-nya stabil. Kemudian adalah berikan imobilisasi jika tidak ada imobilisasi sebelumnya. Yang paling tepat adalah dengan menggunakan elastis perban, kemudian dililit di daerah bekas luka gigitan ular tersebut, kemudian dipasang bidai. Berikan analgesi jika diperlukan. Kemudian lakukan RPP test. Ya. RPP test ini nanti akan dibahas di slide berikutnya. Jangan lakukan sayatan atau sayatan lintas atau cross incisi dan membawa pasien ke emergensi atau ke rumah sakit untuk pemberian antivenom jika layanan perawatan kesehatan primer tidak mempunyai antivenom atau antibisa ular. Nah, ini adalah RPP test. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan tanda di daerah luka gigitan untuk menentukan apakah ada edem atau tidak di daerah luka tersebut. Kemudian ambil 2 cc darah, ditaruh di dalam sebuah wadah botol kaca, dan tunggu sekitar 20 menit dari hasil darah yang kita ambil. Hasilnya bisa saja terjadi, contohnya misalnya terjadi clotting. Ya, tentu kalau darah, jika dia keluar di dalam intravaskular, dia akan terjadi clotting, itu yang normal. Tapi kalau clotting tersebut pecah, ya, setelah 20 menit tidak terbentuk clotting, pembekuan darah, Bapak Ibu harus mencurigai kalau ini adalah gigitan bisa ular. Sehingga pemberian antivenom
dapat diberikan pada pasien dengan terjadinya clotting pada darah tersebut. RPP test singkatan dari Rate of Proximal Progression Test. Dan kemudian ketika sampai di rumah sakit, ini tergantung dari kondisi pasien, apakah pasien tersebut kondisinya semakin berat ketika dibawa ke rumah sakit, tentunya airway-nya lebih progresif apabila tergigit atau disengat oleh gigitan ular yang berbisa, tentu akan mengalami depresi pernafasan, sehingga airway harus clear dengan laryngeal mask airway atau ETT jika diperlukan. Kemudian breathing, ini evaluasi frekuensi pernafasan dan oksigenisasi pada pasien. Kemudian sirkulasi buat akses intraven, berikan normal salin 0,9%. Dan kemudian darah atau plasma beku segar sesuai dengan indikasi. Dan berikan antivenom. Macam-macam antivenom yang bisa diberikan. Apakah Biosafe, Venoking Cobra, Green Pit Fever antivenom, Daboia, Siamensis russellii, tergantung dari ular yang menggigit. Itu sebabnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perlu juga diketahui jenis ular yang menggigit atau yang memberikan bisa pada pasien, sehingga pemberian antivenom untuk pasien tersebut tepat. Dan tata laksana lanjutannya adalah obat-obat tambahan dengan pemberian antikolinesterase. Ini diberikan pada kasus-kasus neurotoksin dengan dosis 1 sampai 2 mg untuk dewasa dan anak-anak 0,02 mg per kilogram berat badan per dosis. Diberikan sangat pelan, ya kurang lebih 3 sampai 5 menit intravena. Ini dapat diulang setiap 3 sampai 4 jam dan jika terjadi bradikardi diberikan atropin sesuai dengan alur bradikardi pada konsep ACLS yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari dengan di tahap lanjutan advance cardiac life support pada pelatihan dengan ambulans gawat darurat 118. Kemudian sengatan ubur-ubur. Jika pasien atau korban tersengat ubur-ubur akan terjadi nyeri lokal, kemudian bengkak atau edem, perubahan warna kulit di bagian terkena, pasien akan mengalami mual, muntah, sulit bernapas sampai dengan disarritmia pada jantungnya. Penanganannya sesuai dengan konsep initial assessment, primary survey, airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Kemudian debris demam luka, bersihkan luka akibat kesengatan ubur-ubur tersebut. Kompres dengan air garam yang hangat, kurang lebih 45 derajat sampai dengan 43 derajat sampai dengan 45 derajat Celcius. Kemudian pemberian opioid atau antihistamin dan pemberian antitetanus sesuai dengan indikasi pada pasien tersebut. Atau silakan berkolaborasi dengan dokternya untuk pemberian opioid atau antihistamin. Ini merupakan buku panduan dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 untuk pedoman keracunan dan gigitan binatang terbitan Kemkes. Bapak Ibu boleh mendapatkan buku ini. Buku ini sudah diperjualbelikan. Baik, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, penanganan kasus beracun ini mencakup penanganan berupa penilaian risiko dan penanganan kegawat daruratan. Apa saja yang mengancam pada kegawat daruratan? Apakah airway, breathing, circulation. Kemudian penanganan keracunan ini berupa dekontaminasi terlebih dahulu pada pasien. Kemudian peningkatan eliminasi dari toksin atau netralisasi racun. Pemberian antidot atau antivenom yang sesuai. Atasi tanda dan gejala dari pasien-pasien dengan keracunan dan gigitan binatang. Demikian pembahasan materi dengan judul keracunan dan gigitan binatang. Saya yakin semua peserta Bapak Ibu sekalian sudah jelas dengan materi ini. Namun apabila ada pertanyaan dan ingin diskusi lebih lanjut, dapat berinteraksi dengan para instruktur dan nantinya saat Bapak Ibu tatap muka. Kami mengajak peserta Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi pelatihan-pelatihan lanjutan. Silakan hubungi marketing ambulans gawat darurat 118, bisa juga melalui email atau kunjungi website 118 dan alamat berikut. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.